Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'du. Sahabat Insan Al-Kausar dimanapun berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa tetap sehat, semangat, dan istiqomah menjalankan ibadah puasa. Puja-puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan berjuta-juta nikmat, bahkan bermiliar-miliar nikmat, sehingga apabila pepohonan dijadikan pena dan lautan dijadikan tinta, niscaya tidak akan dapat bisa menuliskan nikmat yang telah Allah berikan. Salawat bertangkaikan salam, marilah sama-sama kita haturkan kepada penegak keadilan, pendobrak kebatilan, yakni Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita minaz zulumati ilan nur wa ila siratim mustaqim. Sahabat Insan Al-Kausar yang dirahmati Allah, kita sangat sering mendengar kata mahram dan muhrim. Bahkan mungkin kita sering bingung menggunakan dua kata tersebut. Oleh karena itu, Insan pada kesempatan kali ini kita akan membahas mahram dan muhrim yang wajib diketahui. Alhamdulillah, hari ini saya sudah bersama dengan Ustadz Kiai Haji Jahrudin Yusuf MM. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustadz kabarnya? Alhamdulillah sehat. Puasa lancar Ustadz? Alhamdulillah sehat. Masya Allah. Nih Ustadz, kan kita sering mendengar, bahkan kita juga menggunakan kata mahram dan muhrim itu, tapi kita bingung makna dan artinya apa sih? Apakah mahram dan muhrim ini sama? Mohon penjelasannya Ustadz. Insyaallah. Alhamdulillah binikmatil imani wal islam wal asam fi sihah wal afiyah wal barakah. Wassalatu wassalamu ala habibillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat 'alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa 'ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum allati arda'nakum. Al-ayah. Para sahabat Insan Al-Kausar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berada di mana saja. Pertama, pada kesempatan ini kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita masih diberikan sehat wal afiyah. Alhamdulillah kita masih ditetapkan iman dan Islam kita, sehingga kita mampu melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Kita mampu melaksanakan serangkaian ibadah pada bulan Ramadan. Kita berharap semua ibadah kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan menjadi umat yang istiqomah, yang mampu menjalankan semua ajarannya. Mudah-mudahan kita semua di yaumil qiyamah insyaallah mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Insan Al-Kausar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi kita mendengar pendahuluan dari saudari kita Nurul. Memang sampai saat ini Nurul ya, ada orang yang salah menempatkan dua kata ini, sehingga fatal pengertiannya dan maksudnya. Mudah-mudahan pada kesempatan ini saya akan sampaikan tentang pengertian dan tujuan
mana yang dimaksud dengan muhrim dan mahram. Kita mendengar di masyarakat ada orang mengatakan kamu jangan duduk bersama karena kamu belum muhrim. Kamu jangan berjalan berduaan karena kamu bukan muhrim. Kamu jangan berjabatan tangan musafahah karena kamu bukan muhrim. Ini penggunaan yang salah. Memang tujuan yang apa yang dia lakukan maksudnya tidak benar untuk melakukan hal itu berdua. Muhrim ini adalah dari bahasa Arab sebenarnya. Bahasa Arab muhrim itu dari bahasa Arab yang diambil kosakatanya ahrama yuhrimu ihram muhrimun. Orang yang menggunakan pakaian ihram ketika pelaksanaan haji dan umrah, setelah memasuki miqat dia niat haji dan umrah, maka di situ dia mengikuti mentaati larangan hal-hal ketika menggunakan pakaian ihram. Orang yang berpakaian ihram inilah dikatakan muhrim. Bisa dipahami Nurul ya? Berarti banyak yang salah kaprah ya Ustaz? Banyak yang salah. Bagaimana tentang mahram? Mahram ini adalah orang yang tidak boleh dinikahi dan orang yang tidak batal berwudu selamanya. Mahram ini terbagi dua. Ada mahram mu'abbad, dua mahram mu'akkad. Yang saya jelaskan pertama adalah mahram mu'abbad. Selamanya manusia ini dilarang untuk melakukan pernikahan selama hidupnya. Sampai hari kiamat tidak boleh melakukan pernikahan, dan selamanya orang ini tidak menjadikan batalnya wudu. Mahram mu'abbad ini bisa kita bagi menjadi tiga. Yang pertama dari mahram nasab, dari keturunan. Ketika kita bertemu dengan seorang yang mahram nasab, itu dilarang untuk melakukan pernikahan dan tidak batalnya wudu. Siapa mereka? Ini perlu kita ketahui siapa mereka. Yang pertama adalah ibu, nenek, dan terusnya ke atas sampai Nabi Adam alaihissalam. Itu tidak boleh dinikahi. Jangan sampai melihat ibunya yang cantik, kemudian dia tertarik, dia menikahi ibunya. Ini tidak boleh, haram. Yang kedua siapa? Anak dan cucu dan terus ke bawah. Ini juga dilarang untuk melakukan pernikahan dan tidak batalnya wudu ketika kita bersentuhan kulit dengan mereka. Yang ketiga siapa lagi? Anak perempuan, saudara perempuan. Saudara perempuan yang sebapak seibu atau sebapak saja dan seibu saja. Ini juga tidak membatalkan wudu dan tidak boleh melakukan pernikahan sepanjang hidupnya. Siapa lagi? Adalah saudara perempuan dari jalurnya laki-laki, jalurnya ayah, yaitu ponakan. Baik dari bapak, saudara dari ibu, itu yang termasuk ponakan juga tidak boleh melakukan pernikahan dan tidak menjadikan batalnya berwudu. Itulah yang harus kita mengetahui. Jangan sampai terjadi adanya perkenalan di jalan, kemudian sudah lama berkenalan, kemudian begitu dikenalkan ternyata masih ada hubungan nasab yang akhirnya cinta itu batal, akhirnya pernikahan itu tidak ada.
karena haramnya untuk melakukan pernikahan. Itu Nurul. Yang kedua, jalur susuan. Ini saudara susuan juga tidak boleh adanya pernikahan. Tentunya siapa saudara susuan itu? Ini ada 3 syarat. Yang pertama, itu harus yang disusui ya tidak lebih dari 2 tahun. Bagaimana kalau sudah 4 tahun, 5 tahun? Itu tidak termasuk. Yang kedua syaratnya harus berapa? Harus 5 kali. 5 kali isapan. Ketika bayi itu mengisap kemudian dia lepas sampai 5 kali. Sebagaimana kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tuharrimul masatu wal masatan. 2 isapan, 1 isapan tidak menjadikan haram. Tapi kalau sudah menjadi 5 susuan, 5 kali susuan, itulah menjadinya saudara sepersusuan yang akhirnya dilarang untuk pernikahan. Maka itu jangan, hati-hati ibu-ibu, jangan kita dermawan untuk menyusui saudara kita. Hati-hati, kalaupun memang kita menolong ternyata harus kita menyusui karena hal-hal tertentu, maka kita harus catat. Kita harus catat dan keluarga kita harus mengetahuinya bahwa si fulan ini pernah disusui oleh saya. Agar apa? Agar keturunannya, anaknya, suaminya biar tahu bahwa dia tidak boleh untuk melakukan pernikahan dan akhirnya tidak batalnya wudu. Kemudian yang ketiga, mahram karena pernikahan. Nah, ini pun ya pertama, sepanjang ada pertalian pernikahan ini ya tidak boleh adanya pernikahan. Siapa mereka? Pertama, mertua. Mertua tidak boleh untuk dinikahi. Ketika ada seseorang yang menikah, kemudian anaknya meninggal, karena mertuanya cantik, dia pindah aja ke mertuanya. Wah, mertua saya masih cantik, saya nikahkan saja mertua saya. Maka itu tidak boleh, haram. Jadi mertua tidak boleh. Kemudian mantu pun begitu, enggak boleh. Siapa lagi? Anak tiri. Siapa lagi? Ibu tiri. Ada catatan kecil. Kalau ibu tirinya belum digauli, ketika dia menikah dengan ibunya, sebelum digauli, anggap dia menikah di pagi hari, begitu sore hari meninggal dunia, belum digauli oleh seorang ayah, maka seorang ayah ini boleh menikah kepada anak tiri dengan catatan ibu tirinya belum diduhul, belum bergaul. Mengerti ya? Nah, itu. Kemudian siapa lagi yang dilarang pernikahan adalah saudara perempuan istri. Tidak boleh kita menikah. Kakaknya kita nikahin, bulan besok adiknya kita nikahi. Tidak boleh. Ada kecuali kalau memangnya istrinya meninggal, boleh dia pindah kepada adiknya. Ada istilah turun ranjang. Kalau dua-duanya, adiknya kita nikahi, kakaknya kita nikahi, itu sangat dilarang dalam Islam. Haram ya Ustaz. Haram. Sehingga tidak boleh untuk melangsungkan hal ini. Kemudian mahram muaqqat, yang sementara. Tapi mahram muaqqat ini tetap batal wudu. Contohnya siapa? Adalah saudara perempuan istri. Pertama, tidak boleh
tidak boleh untuk melangsungkan pernikahan. Namun tatkala istrinya meninggal, boleh dia menikahkan adiknya. Itu tadi yang namanya turun ranjang. Jadi hukumnya sementara. Ketika dia masih ada tidak boleh. Ketika suami istrinya meninggal dunia, maka dia dibolehkan untuk melakukan pernikahan. Siapa lagi? Seperti itu. Istri orang. Istri orang nggak boleh kita nikahi. Ketika suaminya meninggal, ada orang yang menikahi, boleh nggak? Boleh. Jadi kita dalam hal ini tentang mahram memang harus berhati-hati. Disinilah kaum muslimin wal muslimat perlunya silaturahim terhadap keluarga kita. Kita kenalkan keluarga kita. Mana yang termasuk mahram, mana yang bukan mahram. Jangan sampai terjadi anak itu kenal di luar, kemudian sudah dekat, anggaplah dia pacaran, dia kenalan, dia bawa ke rumah, ternyata diakurkan nasabnya. Akhirnya pernikahan batal. Barangkali ini perlu kita perhatikan bagi para sahabat Insan Al-Kausar, ya. Mudah-mudahan dengan adanya hal ini jangan sampai kita melakukan pernikahan senasab, sepersusuan dengan sebab pernikahan. Barangkali itu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan semua mengerti, semua paham, dan jadi acuan ketika kita mau melangsungkan pernikahan. Kita menanyakan apakah ini nasab, apa ini ada keturunan, ada sebab pernikahan atau persusuan. Itulah yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Insan Al-Kausar, telah kita simak penjelasan dari Ustadz Jahrudin tadi. Semoga dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita, sehingga untuk mahram dan muhrim kita tidak akan salah menggunakannya. Sebelum ditutup, kita akan mempersilahkan kepada Ustadz Jahrudin memimpin doa. Silakan Ustadz. Para sahabat Insan Al-Kausar, mari kita berdoa. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan sehat sampai akhir Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma taqabbal minna salatana wa syiyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa ta'abbudana wa tamam taksirana ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma ahsin akibatana bil umuri kulliha wa ajirna min hizzid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma ihtim lana bi husnil khatimah wa la tahtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jangan lupa untuk dukung terus channel MTS Al-Kausar dengan cara subscribe and like. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم
اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما